Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan, nama saya Suci Lestari Muksin dengan NIM 22123105, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum PAI dalam mata kuliah telaah kurikulum. Pada pembahasan pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pengertian kurikulum PAI. Nah, secara umum kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti jalur atau rute. Nah, di dalam konteks pendidikan, kurikulum diartikan sebagai rencana belajar yang mencakup berbagai mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sementara di dalam konteks PAI, kurikulum berfokus pada pengajaran ajaran Islam dan pengalaman belajar siswa yang tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas yang relevan dengan kehidupan siswa. Pengertian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di dalam pendidikan Islam melibatkan lebih dari sekadar tataran akademis, melainkan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Seperti pada dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Muyassar menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya ilmu dalam meningkatkan derajat manusia bagi di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks kurikulum PAI, ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan agama yang baik dapat meningkatkan kualitas moral dan intelektual peserta didik. Namun, kekurangannya bisa terjadi jika metode pembelajaran tidak menarik atau tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga manfaat pendidikan tidak optimal. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu termasuk ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Pada poin kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan kurikulum PAI? Nah, penting untuk kita memahami bahwa kurikulum PAI itu dirancang untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia dalam kehidupan siswa. Pendidikan agama Islam bertujuan agar siswa tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga menjadikan sebagai panduan hidup sehari-hari. Nah, kelebihan dari kurikulum PAI yaitu yang pertama,
kurikulum PAI memberikan fleksibilitas dalam metode pengajaran, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswa dari berbagai latar belakang. Kemudian yang kedua, kurikulum PAI menekankan pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran yang berbasis nilai-nilai Islam, bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, kurikulum PAI tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya. Nah, dengan itu siswa dapat memahami relevansi ajaran Islam dalam konteks kehidupan yang bermasyarakat. Sementara kekurangan dari kurikulum PAI yaitu yang pertama, metode pembelajaran dalam kurikulum PAI seringkali dianggap monoton dan kurang inovatif. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan dan kurang tertarik untuk mendalami materi. Yang kedua, ada kurikulum PAI seringkali menegaskan pada aspek teori dibandingkan praktik langsung, yang membuat siswa merasa kesulitan untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di era digital ini, kurikulum PAI menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Minimnya pemanfaatan teknologi membuat pembelajaran kurang relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, guru seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum PAI secara efektif. Dampaknya berdampak pada kurang optimalnya proses pembelajaran. Pada poin ketiga, cara mengoptimalkan kurikulum PAI. Optimalisasi kurikulum PAI menjadi aspek vital di dalam pendidikan di Indonesia. Perlu adanya evaluasi kurikulum karena memiliki peran sebagai alat kontrol yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan, terutama di dalam konteks PAI yang wajib ada di semua jenjang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki program, memberikan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, serta menilai perkembangan untuk menentukan apakah kurikulum tersebut perlu diperbarui atau perlu diganti. Model evaluasi seperti CIPP atau konteks input proses produk yang merupakan salah satu metode yang dianjurkan karena mampu menilai berbagai aspek dalam kurikulum, termasuk konteks pengembangan, masukan dari berbagai sumber, proses implementasi, serta hasil yang dicapai. Penggunaan model ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat untuk menyusun kembali kurikulum yang lebih baik. Di dalam prakteknya, banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan PAI, seperti pada masalah kualitas tenaga pengajar dan relevansi materi yang diajarkan dengan perkembangan terkini. Nah, oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara berkala agar kurikulum PAI dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman dan perkembangan sosial.
Selanjutnya, peran pihak yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum PAI. Terdapat beberapa pihak yang memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merancang dan kebijakan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, para pendidik dan akademis yang berperan di dalam menyusun materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, sekolah bertanggung jawab dalam mengaplikasikan kurikulum di lingkungan pendidikan. Yang keempat, masyarakat dan orang tua berperan memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada poin berikut ada efektivitas kurikulum PAI di berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum PAI diterapkan di berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Efektivitas kurikulum ini bergantung pada bagaimana metode pembelajaran diterapkan di setiap jenjang pendidikan tersebut. Pada pendidikan dasar SD atau MI, menanamkan dasar-dasar keagamaan. Kemudian pada pendidikan menengah pertama SMP atau MTS, yaitu memperdalam dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam. Kemudian pada pendidikan menengah atas atau SMA atau MA, mengembangkan pemahaman komprehensif dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global. Sementara pada pendidikan di jenjang lebih tinggi diajak untuk mengembangkan pemikiran keislaman yang kritis dan mempersiapkan wawasan keagamaan yang luas. Kemudian pada poin terakhir ada faktor yang mempengaruhi perubahan dan revisi kurikulum PAI. Nah, kurikulum PAI mengalami perubahan dan revisi secara berkala untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Faktor-faktor yang dipengaruhi perubahan ini seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan sosial, serta kebijakan pemerintah terkait pendidikan agama Islam. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk memperbaiki program, memberikan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, serta menilai perkembangan untuk menentukan apakah kurikulum tersebut perlu diperbarui atau perlu diganti. Nah, dengan adanya revisi kurikulum, diharapkan PAI dapat tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik. Kesimpulannya bahwa kurikulum pendidikan agama Islam memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Kelebihan kurikulum PAI meliputi kemampuannya untuk membentuk karakter dan moral peserta didik yang sangat penting di era digital. Kurikulum ini juga memberikan fleksibilitas dalam pencapaian materi serta mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya. Namun, terdapat juga kekurangan yang signifikan, seperti metode pembelajaran yang seringkali monoton dan kurang inovatif, serta kurangnya pemanfaatan teknologi. Selain itu, masih banyak guru yang memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk menerapkan kurikulum PAI yang efektif. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.